Hey yo, selamat datang lagi di channel gue Dimas Reza. Dan di video kali ini gue akan review action figure lagi, yaitu Espresto Shizue, masih dari seriesnya Tensura. So, seperti biasa kita akan ritual dulu untuk lihat bagaimana box artnya. Meskipun price figure ya, tapi gue akan tetap review dulu. Oke, jadi kita bisa lihat di depan sini seperti biasa, kalau price figure ini cuman akan menampilkan semacam spoiler gitu ya dari figurnya. Nah, di bagian depan ini ada spoiler bagian depannya dari Shizue-nya, terus Espresto, dan juga di bagian atas ada lambang dari ban Presto, bagian bawah juga ada Bandai, dan di sini tertera Espresto Conqueror of Flames Shizu. Oke. Nah, untuk samping kanannya di sini seperti biasa ya, kayak gini kalian bisa lihat sendiri. Bagian belakangnya ya bagian belakang dari Shizue-nya, dan di bagian kanannya ini tampak full atau spoiler full dari figurnya akan seperti apa. Terus di bagian atasnya, nah ini gua agak aneh ya, kenapa nggak ada hologram, tapi tenang aja, ini tetap original. Nah, kalian bisa lihat di atas sini ada Kodansha, dan bagian kirinya ada Jaya atau Jaya. Terus sebelumnya gue belum pernah ngasih lihat figur ini materialnya apa sih. Nah, di bagian bawah ini kita bisa lihat ya, nih yang bagian ini Hontai PVC ABS MABS, dan bagian ini itu apa? Bagian bawahnya kanjinya gue nggak tahu, ini MABS. Oke, jadi itu dia boxnya. Nah, sekarang kita akan lihat langsung aja figurnya. Oke, di sini cukup banyak part yang dipisah-pisah. Gue juga nggak tahu kenapa, padahal harganya sama, tapi di sini banyak yang dipisah-pisah dibanding figur-figur yang udah gue review sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum melihat unboxing atau review figur yang sebelumnya, kalian bisa lihat di playlist gue atau akan gue munculin di atas sini ya, di atas sini. Oke, nah di sini ada bagian yang terpisah-pisah, yaitu ada base-nya. Terus ada kaki, badan, kepala, jubah. Terus ada tangan yang megang sarung pedang dan juga pedang. Lalu ini ada penyangganya ya, buat pasang di mana? Kita akan coba langsung pasang aja. Oke, gue sudah melihat bagian-bagian figur ini secara detail. Nah, yang pertama mau gue bahas mulai dari bagian yang gue suka dulu ya, yaitu bagian kepala dan juga bagian pedang. Yang pertama bagian kepala dulu. Nah, bagian kepalanya ini yang bagian gue suka adalah bagian topengnya. Cuman bagian rambutnya atau bagian kepalanya ini entah kenapa gue ngelihat kalau kepalanya jadi lebih lonjong aja gitu kalau kita lihat dari sebelah kanan nih, kalian bisa lihat. Nah, kalau dari bagian depan sih biasa aja, cuman nggak enak aja, kayak agak lonjong gitu, mungkin karena efek dari topengnya, jadi dia palanya agak kelihatan lebih besar dan lebih lonjong aja. Terus yang gue suka adalah bagian topengnya. Topengnya ini
cat glossy gitu, jadi kayak ditambahin cat pelapis untuk supaya dia kelihatan glossy. Dan ini sebenarnya kalau gue sentuh ini licin. Terus juga topeng ini diukir, bagian itemnya itu diukir agak ke dalam gitu. Gue suka detailnya, nggak ada yang kelewat, nggak ada yang kelebihan. Ini bagus banget untuk head sculptnya. Terus yang bagian kedua yaitu adalah pedangnya. Nah di sini gue suka untuk detail pedangnya ya. Meskipun di bagian gagang ini polos aja, cuman warna hijau coklat kemasan, tapi di bagian efek apinya, di sini bagian efek apinya itu banyak gradasi dan juga dilapisin semacam apa sih namanya, cat minyak ya, apa ya, mungkin kalian tahu ini. Jadi dia membuat pedangnya itu jadi lebih glossy kelihatannya, lebih berhidup lah, jadi hidup. Terus untuk warnanya sendiri di sini ada kuning, kuning muda, kuning terang, kuning kecoklatan, kuning keorenan, terus oranye muda sampai oranye tua. Jadi gradasinya di sini menurut gue mantep banget dari pedangnya ya. Nah, tadi kita udah bahas dua hal yang gue suka dari figur ini. Lalu biasanya, nah price figure itu kalau ada yang dilebihin pasti ada bagian yang dikurangin. Oke, yang pertama yang mau gue bahas yaitu adalah bagian jubahnya. Jubahnya di sini itu lebih berat. Jadi kalau gue pasang, nah jadi bagian depan jubahnya ini keangkat. Sebenarnya bagian jubahnya ini harusnya nempel ke bagian dadanya Shizu kayak gini, sama seperti yang ada di spoiler di boxnya ya. Tapi karena dia berat dan palanya ini gak sanggup ngepres jubahnya, maka bagian depan jubahnya ini jadi keangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian pedang atau sarung pedangnya. Bagian sarung pedangnya ini letoy banget. Gue jadi inget sama sarung pedangnya si Kirimuro, dia sama letoy juga. Dan yang ketiga yaitu bagian nih ya. Kalian bisa lihat apa yang ada di layar kalian. Kalau di sini ternyata kakinya menuju ke badan itu dia disambung dan kelihatan banget sambungannya. Nah, kenapa? Nah, jadi alasannya adalah sebenarnya figur ini enteng. Yang berat itu ada di kepala, terus jubah dan juga pedangnya. Maka dari itu dia membuat penyangga untuk supaya figur ini nantinya nggak bending atau supaya nggak bengkok. Nantinya makin lama dia jadi bengkok. Jadi supaya figur ini nggak jatuh, makanya di sini dikasih penyangga dan warnanya transparan gini ya. Maka dari itu badannya dibuat jadi enteng dan dalamnya kayak kopong gitu supaya dia awet, karena posisi posisi figurnya ini lumayan ekstrim. Kayak gue bilang bisa buat kakinya jadi bengkok, terus akhirnya makin lama jadi jatuh. Makanya dibuat figur ini dibuat lebih enteng, terus digantilah untuk bagian lain seperti topeng dan juga pedangnya dengan efek yang jauh lebih bagus. Nah, balik lagi sekarang poin plus dari figur ini. Yang pertama base-nya gue suka karena dia memanfaatkan untuk penyangga kaki sebelah kirinya ini pakai bentuk dari slime. Jadi seolah-olah di figur ini juga membawa unsur-unsur dari slime-nya Rimuro. Dan di sini kita bisa lihat ada kayak matanya, cuman kalau misalkan ini diwarnai hitam malah lebih mantap lagi. Terus bagian bajunya ini warnanya juga rapi, ungunya rapi, merahnya rapi. Terus di sini ini yang bagian bajunya dia yang ini juga ada teksturnya, kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk figur ini keseluruhannya menurut gua ada bagian yang efeknya bagus banget, tapi dia mengorbankan bagian lainnya, jadi kualitasnya agak kurang bagus. Cuman ditutupin sama penyangganya ini. Nah, gue suka. Kenapa? Karena
Untuk pose yang ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu brandnya EXQ. Dia posenya sama kayak gini. Cuman kalau gue lihat review di channel lain itu dia nggak ada penyangganya. Jadi gue agak ngeri. Takutnya itu makin lama makin bengkok nanti kakinya. Tapi gue nggak tahu apakah badannya enteng atau berat. Tapi kalau untuk yang espresso ini dia badannya dientengin supaya dia nggak lama-lama nggak bengkok, tetap bisa stabil. Terus ditambah lagi bagian tangannya ini disangga pakai penyangga ini. Jadi menurut gua ini udah keren banget cara dia untuk bikin balance. Ini untuk pertama kalinya gue suka banget sama brand espresso, terutama di espressonya si Shizu. Oke, jadi itu tadi review lengkap dari gua. Semoga kalian bisa dapat apa yang kalian mau informasinya. Kalau misalkan kalian beli, jadi kalian udah nggak takut lagi. Nih figur jeleknya di mana, lebihnya di mana. Udah gua kasih tahu semuanya di sini. Kalau menurut gua pribadi, gua suka banget karena efek dari topeng dan juga pedangnya. Terus cara dia balance figurnya tadi itu udah plus, terus ditambah lagi base-nya juga yang nggak biasa, ditambah dia bawa unsur dari slime-nya itu sendiri atau Rimuru itu sendiri, itu udah jadi nilai plus. So menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli figur ini? Bukan figur ini ya, maksudnya kalian beli sendiri. Apakah kalian tertarik beli figurnya si Espresso Shizue? Kalian taruh di kolom komentar. Atau ternyata kalian udah punya sebenarnya. Oke, gue rasa sampai di sini aja videonya. Gue mau ngingetin kalau di channel ini gue akan usahain untuk bikin konten-konten mengenai film, mengenai anime, dan yang lain-lainnya. Semoga bisa. Jangan lupa like, jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau ngikutin gua unboxing figur, terutama di seriesnya Tensura ini, karena seperti yang gue bilang di video pertama, gua akan kumpulin semuanya. Semoga bisa. Ya, sampai sini aja videonya dan sampai jumpa lagi next video. Bye.